Pemirsa, seorang mahasiswi kedokteran perguruan tinggi negeri di Surabaya ditemukan tewas di dalam mobil. Jenazah korban ditemukan dalam kondisi kepala tertutup plastik. Warga digegerkan penemuan mayat di dalam mobil di pelataran parkir proyek apartemen di Tambakoso, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Mayat wanita yang diketahui mahasiswi kedokteran perguruan tinggi negeri di Surabaya berusia 21 tahun ini meninggal di dalam mobil dengan kondisi mobil tertutup. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Sejumlah saksi dimintai keterangan di lokasi kejadian. Meski jenazah korban ditemukan dalam kondisi kepala tertutup tas plastik, namun polisi hingga kini belum memastikan apakah korban bunuh diri atau dibunuh. Kami menemukan ada tabung gas, kemudian selang tabung gas helium yang kemudian dialirkan ke dalam ke arah kepala, ke dalam plastik yang kemudian dirapatkan oleh lakban itu tadi, oleh lakban. Selain memeriksa barang di dalam mobil, polisi juga menemukan surat bertulis tangan di sekitar lokasi kejadian. Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan yang melanda wilayah Jakarta dan Bogor, Jawa Barat pada Sabtu malam membuat aliran air di Kali Ciliwung berstatus siaga 3. Ya, akibatnya pemirsa, permukiman warga di Jakarta Timur direndam banjir. Sementara itu debit air di pintu air Manggarai, Jakarta Pusat semakin meningkat. Ratusan rumah warga di pemukiman Kebonpala, Jakarta Timur terendam air setinggi 165 cm Minggu pagi. Kondisi ini membuat aktivitas warga terganggu. Warga pun harus menerobos tingginya banjir untuk dapat keluar masuk area permukiman mereka. Diketahui banjir ini diakibatkan curah hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta dan Bogor, Jawa Barat Sabtu malam kemarin, sehingga membuat debit air di Bendungan Katulampa, Bogor berada pada level siaga 3. Debit air di aliran Kali Ciliwung, Jakarta Timur akhirnya pun meluap dan merendam ratusan rumah warga. Meski demikian, warga masih tetap bertahan di lantai 2 rumah mereka dan belum mengungsi ke tempat pengungsian. Banjir ini adalah banjir pertama setelah dilanda kemarau berkepanjangan. Ratusan meter kubik sampah memenuhi pintu air Manggarai Menteng, Jakarta Pusat Minggu pagi. Sampah ini terbawa arus dari hulu Sungai Ciliwung saat hujan deras mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya sepanjang Sabtu malam. Agar tidak menyumbat rongga saluran air, petugas UPK Badan Air bergerak cepat mengevakuasi sampah menggunakan alat berat. Selain sampah, debit air juga mengalami peningkatan hingga 800 cm atau berstatus siaga. Petugas mengimbau kepada masyarakat yang tinggal di bantaran kali agar lebih meningkatkan kesadaran diri untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan di dalam kali. Hingga Minggu siang, lebih dari 320 meter kubik sampah telah berhasil dievakuasi dan dibawa ke tempat pembuangan sampah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan rekan Ismalia Medasari langsung dari pintu air Manggarai, Jakarta Selatan. Selamat siang rekan Ismalia, menurut pantauan Anda apakah ada kenaikan dan keturunan ketinggian air di sana? Silakan Ismalia. Ya, selamat siang Pram, Arlista dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di pintu air Manggarai yang dimana debit air di pintu air Manggarai sendiri ini sudah mulai kembali normal. Dan memang sebelumnya pada Minggu pagi ini debit air di pintu air Manggarai ini mencapai debit hingga 800 cm yang dimana ini sudah memasuki level waspada hingga menuju ke level status siaga 3. Dan bisa kita lihat atau bisa dilihat di layar kaca Pram, Arlista dan juga pemirsa, di sini untuk debit air sendiri di pintu air Manggarai ini berada di angka 600 yang dimana kita ketahui untuk angka di bawah 500 hingga 700 ini masih berlevel normal, dan di angka 750 hingga 800 ini sudah masuk ke level waspada, 850 hingga 900 ini sudah masuk level siaga, dan di atas itu 950 ini sudah masuk ke level bahaya. Pram, Arlista dan juga pemirsa, selain juga curah hujan tinggi yang mengguyur Jabodetabek yang menjadi faktor naiknya debit air, sampah ini juga menjadi faktor utama naiknya debit air yang cukup signifikan. Dan memang sedari pagi ini kami pantau ini memang di sini masih banyak sampah yang memang dibawa dari arus Sungai Ciliwung dari hulu ke hilir, yang dimana sampah-sampah ini
beragam, beraneka ragam untuk jenis sampahnya, dari kayu hingga sampah atau limbah rumah tangga. Dan ada juga styrofoam atau plastik juga di sini. Kami lihat juga masih menggenang di pintu air Manggarai. Dan tadi juga ini petugas dari UPK Badan Air di pintu Manggarai ini juga tetap terus untuk membersihkan sampah menggunakan alat berat guna mengatasi atas kenaikannya debit air. Namun untuk kenaikan debit air sendiri ini masih diprediksi masih bisa terjadi atau jika hujan lebat turun kembali mengguyur Jabodetabek dan juga Bogor, dan masyarakat dihimbau untuk tetap waspada di bantaran kali agar supaya jika terjadi kenaikan air karena hujan deras atau hujan deras yang mengguyur Jabodetabek, ini masyarakat dihimbau untuk tetap waspada. Kembali ke studio, Pram dan juga Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Ismalia Meidasari dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, meskipun hujan sudah mulai mengguyur sejumlah wilayah di DKI Jakarta, namun musim kemarau pada periode sebelumnya masih berpengaruh terhadap tingginya harga cabai. Ya, pemirsa, harga cabai rawit masih tinggi, yaitu Rp100.000 per kilogram. Harga semua jenis cabai alami kenaikan. Yang tertinggi pada cabai rawit merah mencapai Rp100.000 per kilogramnya, yang sebelumnya Rp60.000. Sementara itu, cabai merah keriting dari harga Rp50.000 naik jadi Rp80.000 per kilogram. Cabai hijau dari harga Rp30.000 menjadi Rp50.000 dan cabai rawit hijau dari harga Rp50.000 menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Tingginya harga cabai disebabkan karena musim kemarau berkepanjangan sehingga menyebabkan berkurangnya hasil panen baik secara kuantitas maupun kualitas. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkait harga cabai dan kebutuhan pokok lainnya, kita telah terhubung dengan rekan Galuh Pandu di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Halo, selamat siang rekan Galuh. Selain cabai di sana, harga kebutuhan pokok apa saja yang masih mengalami kenaikan? Selamat siang Pram, Arlista dan pemirsa. Di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tempat saya melaporkan ini, selain harga cabai yang masih terus mengalami peningkatan sejak sepekan terakhir, adapun beberapa komoditas lain yang mengalami peningkatan, yaitu bawang merah dan juga bawang putih. Bawang merah sekarang dijual dengan harga Rp35.000, selisih Rp5.000 dari harga sebelumnya, dan bawang putih sekarang dijual dengan harga Rp50.000 dengan harga sebelumnya yaitu Rp45.000. Dan kenaikan ini juga sama seperti pada cabai terjadi sejak sepekan terakhir. Sementara itu untuk harga telur juga meningkat namun tidak signifikan, dari harga Rp25.000 hingga Rp25.500 sekarang dijual dengan harga Rp26.000 per kilogramnya. Adapun untuk beberapa komoditas lain justru mengalami penurunan seperti pada kentang, kemudian tomat dan buncis serta beberapa sejumlah sayuran-sayuran lainnya. Sedangkan untuk harga beras, Arlista dan juga Pram, harga beras terpantau normal, dijual dengan harga Rp13.000 hingga Rp16.000 sesuai dengan jenisnya. Dan kenaikan harga yang terjadi pada cabai maupun harga pada bawang merah maupun barang putih ini disebabkan karena musim yang tidak menentu, artinya kita mengalami musim kemarau berkepanjangan pada periode sebelumnya. Meskipun bahwa DKI Jakarta sudah diguyur hujan sejak kemarin, namun ini belum berpengaruh terhadap penurunan harga cabai dan diprediksi harga akan kembali normal, yaitu pada 15 hari atau 30 hari kemudian ketika intensitas hujan sudah cukup untuk tanaman cabai maupun tanaman-tanaman komoditas lainnya. Sementara itu yang dapat kami informasikan, kembali ke Anda, Arlista dan Pram. Terima kasih banyak atas laporannya Galuh langsung dari Pasar Kebayoran Lama dan selamat kembali bertugas.